ketakutan terdalam manusia terkadang bukan berasal dari monster yang muncul tiba-tiba, melainkan dari ruang kosong, sunyi, dan tanpa ujung yang kita pijak. Sentimen horor psikologis inilah yang membuat The Backrooms begitu ikonik sejak awal kemunculannya. Meski saat itu sempat dinilai membosankan oleh sebagian player, namun ketika rilisnya film The Backrooms di bioskop, baru-baru ini game The Backrooms berhasil membuktikan bahwa daya tarik magis dari labirin kuning ini belum pudar, justru sedang berada di puncak popularitasnya saat ini. The Backrooms adalah sebuah game horor psikologis yang diadaptasi dari kisah creepypasta, di mana pemain terjebak di dimensi alternatif yang menyerupai labirin tak berujung, terdiri dari ruangan-ruangan kosong, suara dengungan lampu neon, dan hal-hal lain. Buat yang belum tahu apa itu creepypasta. Creepypasta adalah cerita atau legenda pendek bertema horor dan supranatural yang disebarluaskan di internet. Awalnya, cerita-cerita pendek yang bernuansa mencekam disalin dan ditempel secara anonim di berbagai papan diskusi internet. Seiring berjalannya waktu, istilah ini menjadi sebutan umum untuk segala bentuk fiksi horor pendek di internet, lalu melahirkan karakter fiksi ikonik seperti Slenderman, Jeff the Killer, hingga Lost episode dari berbagai acara televisi. Istilah ini berasal dari gabungan kata creepy, yang berarti menyeramkan, dan copypasta, yaitu istilah 4chan untuk teks yang disalin tempel berulang kali. Walau di balik kata creepy, pasta ada berbagai macam karakter mistis, itu bukan berarti creepy sama dengan setan. Karena creepypasta itu adalah sebuah genre cerita fiksi atau dongeng mistis. Sedangkan setan adalah suatu mitologi yang dipercaya nyata oleh sebagian masyarakat. Game The Backrooms pertama kali hadir di platform digital adalah The Backrooms Game. Game ini dibuat menggunakan engine Unity dan gokilnya gamenya dikembangkan hanya sekitar 1 bulan setelah foto creepypasta aslinya viral di forum internet pada Mei 2019. Game ini dirilis oleh P on a Plate Production dan pertama kali dirilis pada 24 Juni 2019. Pada 25 Juli 2019, sang developer merilis game ini secara gratis di platform Steam dengan judul The Backrooms. Game ini bertema horor psikologis dan mengeksploitasi ketakutan manusia terhadap tempat terisolasi yang asing. Jadi, game horor ini tidak hanya seram karena jumpscare saja, tetapi terhadap ruang yang kita injak. Game ini berlatar di berbagai tempat yang berbeda di setiap level. Karakter utama yang ada di game The Backrooms adalah manusia biasa atau bisa disebut dengan Wanderer. Kostum yang dipakai pemain pada game ini tidak bisa diganti. Pemain tetap memakainya kostum berwarna kuning terang yang terinspirasi dari organisasi peneliti asing dalam kisah lore Backrooms. Namun di beberapa game seperti Escape the Backrooms, pemain bisa mengganti warna baju hazmatnya seperti merah, biru, hijau, atau menggunakan kostum bertema musiman. Karakter pada game ini secara visual belum diketahui gender cewek atau cowok, karena kita main game ini tuh sudut pandang orang pertama. Walau bisa terlihat jika dalam mode multiplayer, wajah karakternya tetap tidak kelihatan, karena ketutup ama kostumnya. Seperti yang kita tahu, dalam game ini memang terdapat sebuah monster yang seram, tetapi kita tidak diberi semacam perlengkapan senjata untuk melawan. Karena pada game ini, tujuannya hanya untuk bertahan hidup dan keluar dari dunia mistis. Jadi kita hanya diberi alat bertahan hidup dan cara menghadapi monster dengan kabur atau ngumpet. Game ini menurut gua sangat seram sekali. Karena gue tuh orangnya penakut gitu. Apalagi game ini tuh berlatar di sebuah tempat yang sepi, sunyi. Terus di game ini tuh banyak tikungan-tikungan yang nggak kelihatan ada sesuatu di baliknya. Takut tiba-tiba pas ke arah situ ada. Gameplay game The Backrooms ini sangat simpel bagi pemainnya. Pemain hanya perlu berjalan, berlari, berjongkok, dan berinteraksi dengan objek tertentu. Di game ini, pemain juga tidak diberi bar HP atau darah. Pemain hanya diberi stamina untuk bertahan hidup di dalamnya. Jika kita terus berlari, maka stamina kita akan berkurang. Dan jika tertangkap oleh monsternya, kita akan game over dan mengulang dari awal tempat kita tertangkap. Untuk menamatkan game ini, pemain harus berhasil melewati serangkaian level, dari level 0 hingga level terakhir yang disediakan oleh developer. Lalu, dinding game ini, pemain akan menemukan pintu keluar absolut yang melempar pemain kembali ke dunia nyata. Namun, di game The Backrooms generasi awal, rilisan tahun 2019 itu tidak bisa tamat, di mana tugas pemain hanya bertahan hidup selama mungkin sampai akhirnya mati tertangkap monster. Pada Januari hingga pertengahan tahun 2022, game The Backrooms ini meledak dan viral.
Pemicu utama yang membuat game ini viral disebabkan oleh salah satu remaja bernama Kan, atau nama channelnya Ken Pixels, di mana dia mengunggah sebuah video YouTube dengan isi berada di sebuah ruangan kosong dan hening, seperti layaknya berada di dalam The Backrooms. Views-nya pun meledak sampai puluhan juta penonton. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu gamenya jadi ramai dimainkan. Tetapi seiring berjalannya waktu, sekitar tahun 2023 sampai awal 2026 game ini menjadi menurun popularitasnya karena sebagian player merasa game ini sangat bosan dan berulang. Selain itu, game ini juga tidak berasa horor akibat playernya yang terlalu berlebihan mengubah gameplay gamenya seperti mengadakan senjata dan level-level buatan yang banyak. Terus, banyak developer game yang menyalin tempat-tempat backrooms yang kelihatan simple dan membuat game seperti backrooms, tetapi sedikit merubah beberapa suasana dari yang asli. Jadi, player merasa monoton main game tema yang sama. Pada sekitar pertengahan tahun 2026 game ini kembali ramai dimainkan setelah studio film ternama A24 secara resmi merilis film layar lebar Backrooms di bioskop seluruh dunia pada 29 Mei 2026. Film horor psikologis garapan sutradara Kane Parsons ini sukses besar di box office dengan meraup pendapatan fantastis mencapai 118 juta dolar Amerika Serikat secara global pada pekan pertamanya saja. Kesuksesan film ini berhasil membuat player lama bernostalgia untuk kembali bermain game Backrooms, serta mendorong rilisnya game-game adaptasi baru dengan grafis keren untuk memanfaatkan momentum viral dari film tersebut. Selain itu, game ini sangat populer mungkin disebabkan oleh beberapa faktor pada tema gamesnya, seperti mengubah tempat yang biasa ramai menjadi sepi. Game ini memanfaatkan visual tempat transisi dunia nyata yang kosong seperti kantor, lorong hotel, atau kolam renang indoor, yang biasa orang pikirkan tempat itu biasanya ramai. Ketika kita berada di dalam game ini, apalagi kalau main di laptop sendirian, pasti rasa cemas terhadap tempat di game ini sangat bikin pikiran seram dan ketidakwajaran dengan tempat tersebut. Sensasi realistisnya, walau game ini tidak dimainkan dengan VR, kita juga bisa merasakan seperti sedang berada di ruang sana. Hal ini juga disebabkan oleh sudut pandang orang pertama, di mana kita tidak bisa melihat bagian belakang kita sendiri, sehingga kita berasa seperti sedang menjalankan diri ke ruang kosong tersebut. Banyak dimainin sama artis gaming. Kepopuleran game ini juga bisa disebabkan oleh para artis-artis gaming yang mengupload video game tentang gameplay game The Backrooms ini, jadi para penontonnya tahu nama gamenya, alurnya, dan gameplaynya. Apakah gamenya masih berjalan sampai sekarang? Ekosistem game The Backroom sampai sekarang masih sangat aktif berkembang, bahkan sedang berada di masa puncaknya saat ini. Dinamika perkembangan game ini sekarang juga semakin masif berkat rilisnya film layar lebar Backrooms garapan studio Hollywood A24 baru-baru ini. Salah satu bukti perkembangan terbesarnya bisa dilihat di platform konsol, di mana game terpopuler Escape the Backrooms baru saja berekspansi ke PlayStation 5, bahkan langsung masuk ke layanan Xbox Game Pass. Hebatnya lagi, game ini tuh baru saja meluncur di Nintendo Switch 2 dengan dukungan penuh fitur crossplay. Hal ini yang memungkinkan semua platform berbeda bisa bermain bersama dalam satu tim. Ditambah dengan konfirmasi resmi bahwa film sequel Backrooms 2 kini sudah masuk dalam tahap pengembangan awal oleh sutradara Kane Parsons. Jadi, semoga game bertema The Backrooms dipastikan akan terus berjalan hidup dan berkembang pesat hingga beberapa tahun ke depan. Menurut kalian, game ini masih seru atau tidak? Apakah kalian masih ada yang memainkannya? Jika informasinya ada yang kurang bisa ditambahkan di kolom komentar, ya. Terima kasih.